Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semua. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti MA PhD. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Amurwani Dwi Lestari Ningsih, SOSMHUM. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Dewi Andayani, SE, AK, MAB. Yang kami hormati Koordinator Pelatihan Kepemimpinan dan Wiyata Kinarya, Bapak Sunarto Esos MSI. Yang kami hormati Bapak Wahyu Sahala, Kepala Tata Usaha, Biro Umum dan SDM BPIP. Yang kami hormati Sesban, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram. Yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura. Yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Cendrawasih. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati Profesor Dr. Erna Herawati, Rektor UPN Jakarta. Yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Nusa Cendana. Yang kami hormati Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Kepegawaian LPSK. Yang kami hormati Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial. Yang kami hormati Kepala Bagian SDM Kemenkop UKM. Yang kami hormati para koordinator, para subkoordinator, para kapokja, dan segenap panitia, serta yang kami hormati dan banggakan para peserta pelatihan. Puji dan syukur marilah kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan sore yang penuh berkah ini kita dapat melaksanakan acara
pembukaan pelatihan kepemimpinan Angkatan 1 dan 2, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, tepatnya pada hari ini, Senin 1 Agustus tahun 2022 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara diawali dengan laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang kami hormati Ibu Amurwani Dwi Lestari Ningsih, SOSMU, kami persilakan. Terima kasih Pak Tatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti, PhD. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal LPSK, yang kami hormati Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang kami hormati Rektor Universitas Tanjung Pura, Rektor Universitas UPN Veteran Jakarta, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM Universitas Sumatera Utara, Sesban Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Cendrawasih, Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Cendana, Rektor Universitas Tanjung Pura, dan Koordinator Diklat Manajemen Pusbang SDM Badan Cyber dan Sandi Negara, serta para widaiswara, para narasumber, dan para fasilitator yang juga kami hormati, dan para undangan dan peserta pelatihan Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 dan 2 yang berbahagia. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita dapat melakukan pelaksanaan pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dan 2 yang terdiri dari lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan juga diikuti oleh peserta PNBP dari instansi dan kementerian lembaga terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ibu Sekjen yang kami hormati serta Bapak Ibu undangan yang kami muliakan. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelatihan kepemimpinan pengawas 1 dan 2, yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP dengan pola baru yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 5 tahun 2022 beserta perubahannya, yaitu Pertalan nomor 6 tahun 2022. Tujuan pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah membentuk kompetensi kepemimpinan pelayanan untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Pelatihan kepemimpinan pengawas ini dilakukan selama 830 jam pelatihan atau setara dengan 96 hari pelatihan yang dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Belajar mandiri dengan platform Learning Management System atau MOOC yang dimiliki oleh Lembaga Administrasi Negara dilaksanakan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Pembelajaran daring dengan sistem sinkronus dan asinkronus menggunakan platform HTTPS
kepemimpinan asnpintar.lan.go.id/dari LAN dengan dukungan Zoom meeting sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 16 Juli 2022. Pembangunan komitmen bersama yaitu taking ownership sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022 serta pembelajaran klasikal yang akan dilaksanakan sejak hari ini yaitu 1 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2022 dilaksanakan secara bertahap dan akan dilaksanakan seminar rancangan aksi perubahan pada tanggal 18 Agustus 2022. Dalam pembelajaran ini, implementasi aksi perubahan di instansi masing-masing peserta pelatihan selama 60 hari sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022. Pembelajaran klasikal kedua selama 3 hari dimulai tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2022. Selama masa pembelajaran klasikal, peserta diasramakan di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek dengan mengacu pada peraturan Satgas COVID bahwa selama tingkat zona daerah wilayah Depok menduduki area yang tinggi, maka peserta tidak diperkenankan keluar dari area pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa pembelajaran klasikal kedua selama 3 hari dimulai dari tanggal 25 sampai dengan 27 Oktober 2022. Dan selama masa pembelajaran klasikal, peserta diasramakan di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 diikuti sebanyak 36 peserta yang berasal dari 1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebanyak 4 orang, dari BPMPF Bengkulu 1 orang, dari Universitas Cendrawasih 8 orang, dari Universitas Mataram 6 orang, dari Universitas Nusa Cendana 4 orang, dari Universitas Sumatera Utara 5 orang, dari Universitas Tanjung Pura 5 orang, dari Universitas Timur 1 orang, dan dari Universitas Veteran Jakarta 2 orang. Sedangkan pelatihan kepemimpinan pengawasan Angkatan 2 berjumlah 39 dengan pembiayaan PNBP yang diikuti oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebanyak 12 orang, dari Badan Cyber dan Sandi Negara sebanyak 4 orang, dari Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 2 orang, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 9 orang, dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebanyak 1 orang, dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebanyak 1 orang, dari Pemerintah Kabupaten Tangerang sebanyak 6 orang, dan dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 4 orang. Ibu Suharti yang kami hormati dan juga para undangan yang kami muliakan, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Sekjen untuk membuka pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dan 2 ini secara resmi, dan mohon arahan dari Ibu kepada para peserta pelatihan pengawas untuk diberikan arahan-arahan yang sesuai dengan bagaimana kebijakan publik harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sebagaimana core value yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa tugas utama PNS adalah melakukan pelayanan publik secara profesional. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mohon berkenan Ibu, dan kami kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama arahan dan motivasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dilanjutkan membuka pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dan 2 secara resmi. Yang terhormat Ibu Insinyur Suharti MA PhD, kami persilakan. Terima kasih Pak Muhtarudin. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izinkan saya menyapa dulu Pak Joni Madrizal, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, sahabat saya juga Pak Nur Sidarta, Sekjen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Beliau ini adalah sekjennya para sekjen. Kami punya organisasi perkumpulan forum sekjen, beliau yang memimpin. Ketuanya Bu, bukan sekjen. Sekjen ketua, saya sebut sekjen saja Pak. Kemudian Pak Rektor Universitas Tanjung Pura, kemudian Rektor UPN Veteran Jakarta, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM UDAS Sumatera Utara, serta semua pimpinan pendidikan perguruan tinggi yang saya banggakan, Kepala Biro Umum dan Kepegawaian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim di Komisi Yudisial, kemudian juga Kepala Bagian SDMA, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, para kolega saya di Kemendikbudristek, pimpinan dari perwakilan peserta, baik dari Kemendikbudristek maupun dari kementerian dan lembaga lain, para widya iswara, fasilitator pelatihan, dan juga yang saya banggakan seluruh peserta kepemimpinan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dan Angkatan 2. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sore hari ini bisa bertemu untuk pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dan 2 ini. Saya menyapa para peserta, seluruh peserta ini tadi yang disampaikan oleh Bu Amur, 36 dari Kemendikbudristek termasuk dari perguruan tinggi dan 39 Angkatan 2 dari kementerian dan lembaga lain. Saya berharap betul Bu Amurwani pelatihan ini bisa dilaksanakan secara berkualitas sehingga semua teman-teman peserta pelatihan bisa mendapatkan manfaat semaksimal mungkin, baik itu untuk pribadi dan tentunya untuk peningkatan kinerja organisasi, dan yang tidak kalah penting ultimate goals-nya adalah meningkatkan kontribusi kita untuk pelayanan publik di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, PKP ya, biasa disebut pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP ini tujuannya jelas, meningkatkan pelayanan prima dan juga meningkatkan kualitas ASN menjadi ASN yang berakhlak. Dan kementerian dan lembaga tentu sudah merancang berbagai macam program dan kebijakan untuk memajukan pembangunan di Indonesia, yang salah satunya dilaksanakan oleh teman-teman semuanya sebagai pengawas di masing-masing kementerian. Tugas masing-masing tentunya berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama, memberikan layanan sebaik-baiknya kepada Indonesia. Dan pengawas tentunya menjadi salah satu kunci dari seluruh kelancaran, efektivitas, dan efisiensi juga dari pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing. Dan pada akhirnya kinerja di setiap kementerian dan lembaga mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh keberhasilan teman-teman semuanya. Banyak yang mungkin di atas pengawas, tetapi tidak bisa diabaikan bahwa pengawas itu memegang peran penting karena juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh struktur di bawahnya, yaitu pelaksana. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat
mempelajari dari pelayanan prima, tentu kalau di administrasi modern itu selalu dikatakan bahwa customer service dan customer care. Jadi melayani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kita memperhatikan betul apa sih yang diharapkan dari para mereka yang mendapatkan layanan oleh kita. Dan tentunya di samping memastikan berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga ini berjalan dengan baik, kita tentu ingin agar pelayanan yang diberikan harus transparan, akuntabel, dan juga tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Sistem kita terus kita perbaiki untuk penyelenggara pelayanan yang kita harapkan semakin ideal, dan tentu masing-masing kementerian dan lembaga ini punya policy-policy kebijakan bagaimana memastikan semua tata laksana tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, para peserta, terutama layanan publik yang optimal tentu hanya bisa terjadi kalau kita sama-sama punya nilai yang sama. Jadi sama-sama punya nilai yang sama. Kalau saya selalu mengatakan kita ini perlu menari dengan tarian yang sama dengan diiringi oleh irama yang sama. Jadi saya harap betul nanti Bapak dan Ibu sekalian kita bisa bekerja lebih baik lagi, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita laksanakan bersama-sama ini antar kementerian yang ikut di dalam pelatihan pada sore hari ini, yang dibuka sore hari ini dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini kita kemarin sudah menetapkan PP, bagaimana kurikulum pendidikan Pancasila itu harus kita siapkan. Badan Cyber dan Sandi Negara, kita punya kerjasama untuk memastikan semua platform digital yang ada di Kemendikbudristek ini aman dari serangan-serangan para hackers. Kementerian Koperasi dan UKM, ini saya punya tugas yang banyak ini dari Pak Hanung Harimba, Deputi UMKM, untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di kementerian harus yang memiliki komponen dalam negeri lebih dari sekian persen. Ini tugas saya banyak sekali. UMKM harus diperkuat, termasuk di dalamnya perguruan tinggi ini yang kita dorong untuk menciptakan produk-produk dalam negeri yang bisa kemudian dijual kepada pemerintah sendiri. Kementerian Pemuda dan Olahraga, apalagi kita punya desain besar olahraga nasional. Kemdikbud punya peran untuk meningkatkan kualitas guru olahraga, termasuk menyelenggarakan sekolah-sekolah olahraga. Tidak mungkin di BON bisa dilaksanakan kalau di bawah tidak terjadi perubahan-perubahan tersebut. Guru olahraga yang harus disiapkan. Meskipun itu diusulkan oleh daerah, tetapi kita punya regulasi untuk mendorong bahwa daerah itu memastikan formasi untuk guru olahraga itu diusulkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tentu saja kita punya tugas yang amat banyak ini, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali laporan-laporan yang terkait dengan violations terhadap hak asasi manusia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ini Pak Nur, banyak sekali ini tugas kita juga, termasuk memastikan korban kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan juga bisa terlindungi dengan baik. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pastinya juga banyak sekali yang bisa kita sama-sama kerjakan, dan pemerintah kabupaten yang Tangerang yang ikut di sini, Pemda sangat besar tentunya untuk meningkatkan layanan pendidikan, karena layanan pendidikan kewenangannya umumnya sebagian besar ada di daerah, baik itu provinsi untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan kabupaten kota untuk PAUD, SD, dan SMP, termasuk juga pendidikan non formal. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sama-sama ke depan. Pasca dari pelatihan ini saya juga berharap kerjasama itu tetap dibangun. Jadi teman-teman semuanya
meskipun ikutnya hanya pelatihan kepemimpinan pengawas di Pusdiklat Kemdikbud, kami harapkan kerjasama bisa dibangun lebih lanjut. Dan ini kami tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pimpinan dari BPIP, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian UMKM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, LPSK, dari Sekretariat KAI dan juga Kabupaten Tangerang yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pusdiklat pegawai Kemendikbudristek untuk melatih para pegawainya. Ini penghargaan dari kami untuk semuanya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian tidak percaya, tentu pelatihan ini tidak terjadi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ini pada unit-unit kerja di Kemendikbudristek dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, BP MTV Bengkulu, Perguruan Tinggi Negeri, ada Universitas Cendrawasih, Universitas Mataram, Universitas Nusa Cendana, Sumatera Utara, Tanjung Pura, Universitas Timur, dan UPN Veteran Jakarta yang sudah mengizinkan para pegawainya untuk bisa mengikuti pendidikan kepemimpinan pengawas yang dimulai pada hari ini. Tentu kita ingin semua yang dilatih melalui pelatihan ini bisa tidak hanya menunggu nanti ketika sudah selesai untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik, tapi along the way, sambil jalan, banyak pengetahuan, keterampilan baru yang diperoleh yang langsung bisa diimplementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari. Rasanya itu saja dari saya, Bu Amur, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih semuanya, dan sekali lagi selamat mengikuti pelatihan. Ambil betul-betul pelatihan ini sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja. Kita ingin peran kita untuk bisa mendukung pencapaian kinerja organisasi bisa lebih baik lagi. Dan dengan ini saya nyatakan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dan Angkatan 2 tahun 2022 di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek resmi dibuka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Terima kasih, Bu Amur. Terima kasih kepada Ibu Sesden yang telah memberikan arahan dan motivasi. Dilanjutkan membuka pelatihan ini dengan resmi. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami perkenankan Ibu Sesden untuk meninggalkan tempat dan melanjutkan agenda selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 dan 2 selesai. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.